juara lomba itu juara 1, juara 2, juara 2 nasional, sampai ke perusahaan internasional saya juga ikut dan juara 2 juga. Progres pasarnya Oriflame semakin terbentuk sampai 2021 ini kapasitasnya lebih dari 60.000 box per bulan. Perkenalkan, nama saya Suko Triyono, biasa dipanggil dengan Sukoe. Saya asli Pati dan sudah menetap di Yogyakarta, dan sebagai owner sama foundernya CV Cerealia Prima Nutrisia dengan produk yang pertama adalah Oriflame bubur sereal umbi Garut, yang kedua adalah Origood susu kambing etawa serbuk. Oriflame ini ada 4 segmen ya. Kalau masalah varian itu ada, setiap segmen itu ada 2 varian. Misalnya untuk kesehatan pencernaan itu kita menyediakan ada vanila, ada jahe. Kalau yang untuk slim, untuk diet itu ada coklat, ada besok yang akan kita launching juga itu yang matcha atau green tea. Yang ketiga itu vanila. Vanila ini menjadi andalan di setiap segmen pasar kita. Terus kemudian low IG itu juga untuk penstabilan gula darah, kesehatan gula darah itu ada vanila dan jahe juga, serta yang untuk daily ini untuk semua kalangan masyarakat, tidak mengecualikan itu untuk terapi, tapi ini untuk pola hidup sehat, sarapan segala macam bisa. Itu ada vanila, jahe, coklat, stroberi. Nah ini anak-anak kita juga siapkan. Jadi varian Oriflame ini komplit, dari mulai bisa dikonsumsi usia balita, mulai 2 tahun sampai lansia. Terus yang kedua adalah produk Origood, ini ada vanila, jahe, coklat, sama satu lagi itu plain. Nah ini yang lebih dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Penjualnya alhamdulillah kencang semuanya. Yang best seller ya, yang best seller di Oriflame ini ada 2, vanila dan original. Terus yang Origood ini merata. Semua 4 varian ini kencang semua karena memang produk baru ya. Tapi insya Allah kita akan buat semua varian itu, semua segmen itu menjadi best seller semua. Tentunya berbagai strategi akan kita tempuh. Yang ini adalah produsen ya, produsen Oriflame itu di CV Cerealia Prima Nutrisia, Jalan Imogiri Timur, kilometer 9, Wonokromo, Pleret, Bantul. Kalau kita bicara masalah sereal, kita sudah mempunyai datanya, itu sekitar 150-an lebih brand, jenisnya, yang menjadi produk-produk yang notabene itu seragam. Jadi dikatakan sejenis. Terus apa bedanya? Kalau saya sampaikan ke teman-teman, ke konsumen juga, petinju itu ada yang namanya kelas berat, kelas ringan, kelas bulu. Ada Chris John, ada Mike Tyson. Tapi kenapa mereka tidak bertarung dalam satu ring? Ternyata beda kelas. Nah, kita inilah yang akan membedakan produk uniknya Oriflame itu apa? Adalah value. Oriflame ini kita produksi dari bahan-bahan pilihan, terutama pangan lokal, yaitu umbi Garut, susu etawa, dan gula kelapa. Nah, kelebihan dari produk Oriflame ini apa? Dia bersifat nutraceutical. Nutraceutical itu apa? Makanan yang mempunyai fungsi pengobatan. Jadi bukan obat herbal gitu. Kalau herbal kan langsung tujuannya kan, pengobatan. Kalau ini adalah nutraceutical. Nutrisi, ceutical itu pengobatan. Jadi memang bahan pangan yang memiliki efek pengobatan dikonsumsi secara rutin sampai misalnya sehari 3 kali, 4 kali, bahkan kita sudah uji klinis, nggak masalah. Nggak ada efek ke semua organ, juga bagus, sehat semua. Bisnis ini saya mulai dari bisnis ini yang ke-9 saya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8.
jadi collab, sikut kanan kiri udah biasa. Akhirnya saya dengan Mas Fandi itu partner saya. Beliau itu owner dan co-foundernya Oriflame juga, CV Cerealia Prima Nutrisia. Beliau itu salah satu konsumen saya. Saya masih di sales marketing percetakan, beliau masih di bagiannya. Saya kemudian benar-benar ketemu mau ya briefing lah ya. Oke, konsumen kan bagaimana dia deal pesan ke saya. Akhirnya apa? Semakin lama-lama kan nggak pernah pesan, malah ngobrolin bisnis. Akhirnya sama-sama keterpurukan, dia juga bisnisnya terpuruk, saya juga malah bekerja dan pernah terpuruk juga. Akhirnya kita ngobrol di rumah makan, Cak Angon namanya ya. Kita ngopi-ngopi bareng, ngobrolin, Mas mau bisnis apa? Saya bilang bisnis sereal. Kok kayak yang produk yang ada di pasaran itu? Iya, tapi ini bukan dari gandum, dari beras merah. Oh, beras merah sudah ada, Mas. Iya, nggak masalah. Tapi ibaratnya kita mencoba mengekor sama produk multinasional. Bagaimana? Setelah itu kita runding-runding, kita datangin ke suppliernya sana, ternyata sudah dikat sama perusahaan besar dan bahan baku tidak ada. Kita balik dengan tangan kosong ke Jogja lagi, sekalian mudik ke Pati, tapi nggak ada hasilnya. Sampai di Jogja, Mas Pandi menyampaikan, Mas, kemarin ide-ide kayak gitu udah hilang, gimana kalau kita ganti apa? Umbi Garut. Saya pernah waktu kuliah itu sudah memikirkan bagaimana, karena kita ada praktikum ya. Praktikum itu membredel bahan-bahan lokal, tapi dulu nggak berpikiran tentang bisnis. Dulu hanya praktikum saja, tapi begitu ada kakak angkatan kita yang sudah membredel menjadi bentuk serpihan, flake, itu kita cari informasi ini di mana detailnya. Saya harus mencari kakak kelas saya, ketemulah Mas Wandi dan kakak kelas, kita ngobrolin bagaimana. Ternyata mereka nggak boleh, namanya sama, bahan bakunya sama. Akhirnya kita datengin Bu Sami, ibu kita yang ada di Pajangan, kita uji coba produknya. Kita produksi ini belum ada namanya, itu untuk menghasilkan 1 ton itu bisa seharian. 1 ton, bayangin 1 ton itu seharian, karena kita belum ketemu bahan bakunya, formulanya masih uji coba. Begitu sudah ketemu, walaupun 1 ton, kita kasih nama. Apa ini, Mas? Apa ya? Flake itu serpihan. Bahan-bahan baku itu kan original. Oh iya, kenapa nggak original serpihan dari original? Apa itu? Oriflake. Oke, original flake. Nah, itulah nama. Tapi itu kan nama, Mas. Bagaimana induknya, ibunya? Kita kecil, tapi sudah berpikiran bagaimana kita mempunyai produk, tapi mempunyai induk perusahaan. Akhirnya ciptalah CV Cerealia Prima Nutrisia. Cerealia itu dari bahan biji-bijian, ya gandum, padi-padian, kacang-kacangan. Kedepannya apa? Oriflame ini memang akan tetap pada core-nya, yaitu adalah Cerealia. Bahan-bahan biji-bijian yang akan kita buat untuk menjadi wafer, cracker, biskuit, ataupun sereal seperti ini. Prima adalah pelayanan dan nutrisi adalah nutrisi yang kita berikan, kita ciptakan berupa produk. Nah, akhirnya pada saat itu kita sudah ketemu formulanya, kita perbanyak. Tapi ternyata tahun 2014 baru merintis ini, 2014, 15, 16, 17 ini saya terlena. Saya ikut lomba, menang terus sih. Juara lomba itu juara 1, juara 2, juara 2 nasional, sampai ke perusahaan internasional saya juga ikut dan juara 2 juga. Membuat terlena bahwa bisnis itu ternyata kayak gini, mendapatkan uang cash itu dengan mudah. Tapi ternyata bisnis realnya saya terlupakan. Saya pensiun dari perlombaan, ada kompetisi yang saya digadang-gadang, ayo Mas ikut Mas, kamu pasti menang, kamu kan juara ini masih muda loh, segala macam. Saya pensiun. Ternyata apa? Saya ketika memutuskan untuk pensiun mengikuti lomba-lomba, saya tidak tahu caranya mendapatkan omset bagaimana, karena produk tidak diterima oleh pasar. Produknya inovasi, ya toh, inovasi, terus pangan lokal segala macam. Tapi ternyata kalau masyarakat tidak menyukai, masalah rasanya, masalah kualitasnya tidak dipercaya. Akhirnya apa? Kita fokus apa yang diminati pasar, enak, sehat itu nanti. Akhirnya kita memperbaiki kualitasnya sampai lebih dari 300 kali kita uji coba, tapi bukan langsung 300, oh, salah, enggak. Kita coba salah, pasar jualin, laku, komplain lagi sampai 300, dan itu sudah
sudah ke 5 tahun ini sampai 300 itu, dan alhamdulillah progres pasarnya Oriflame semakin terbentuk sampai 2021 ini produksi kita kapasitasnya lebih dari 60.000 box per bulan. Kalau tertinggi pencapaian, dan saya fokus ini karena bisnis yang kemarin-kemarin itu usianya cuma 1 tahun, tapi ada yang masih jalan, kan itu milik orang lain. Saya sebagai partner saja. Tapi bisnis yang pencapaian tertinggi saya, alhamdulillah ada ini. Kenapa? Dengan ini goal-goal saya tercapai. Kenapa? Goal saya itu sebenarnya kan banyak ya, tapi satu goal adalah membesarkan ini sampai ke perusahaan multinasional. Tapi dengan berjalannya waktu saya mau naik ke gunung ini ya kan goalnya kan saya pendakian ini. Saya sudah melampaui batas yang alhamdulillah tercapai, yaitu apa? Mimpi-mimpi saya punya rumah, punya kendaraan, banyak bermanfaat buat orang. CSR kita ke penghafal Al-Quran, ke masjid-masjid, ke panti asuhan, alhamdulillah itu terlampaui. Semakin hari. Tapi memang kita tidak akan bicara masalah itu saja, tapi di balik itu perjuangan kita berdarah-darah. Tahun awal saya mau merintis ini adalah tadi saya sampaikan, ini adalah perjuangan bisnis saya yang ke-9. Karena apa? Bapak saya, ibu saya, alhamdulillah sekarang masih cicanya bisa. Itu beliau menyampaikan bahwa dulu itu kalau mau jadi wirausaha, sepeser pun tidak akan dikasih. Tapi kalau menjadi pegawai negeri, Mas, sawah dijual 250 juta, aku disiapin. Tapi ternyata kan saya berhadapan dengan itu kan nggak mudah. Sampai mungkin perjuangan bolak-balik saya nggak akan tercapai ketika orang tua nggak ada itu. Tapi begitu ini ada wujudnya, masuk TV segala macam, orang tua semakin udah, kamu berarti tepat apa yang kamu pilih, itulah titik tertentu. Tapi begitu kita mau merintis di awal, itu adalah apa? Saya menjual mas kawin, dan itulah titik terendah kita. Itu titik terendah saya kedua. Yang Mas Fandi adalah menggadaikan gelang ibunya untuk merintis bisnis ini. Ya, kalau bicara tentang survive di masa pandemi ini, sebenarnya banyak tip-tip yang sudah dilakukan teman-teman untuk bertahan. Saya pun tidak tahu ini metode seperti apa, tapi yang penting bergerak tadi, bergerak, lakukan yang terbaik. Kalau di Oriflame sendiri ini bukan berarti Oriflame kemarin di masa pandemi yang tahun pertama Oriflame sangat melejit. Itu perkembangannya sampai 200% kenaikannya. Itu kan suatu yang luar biasa. Yang lainnya pada tiarap, kita malah take off ya. Tapi perkembangan seperti ini, apakah itu kena dampaknya? Pasti kena. Bagaimana bertahannya? Kita kan sudah menargetkan target ya. Target itu kalau nilainya 10, di masa seperti ini dapat 7 pun sudah alhamdulillah. Karena apa? Ada yang benar-benar target 10 malah minus. Apa yang kita lakukan? Yaitu mengkoordinir semua tim di semua lini. Jangan ada yang bicara lambat. Kita bicara percepatan, apa yang menjadi keputusan yang terbaik di bidangnya masing-masing, segera eksekusi. Jangan sampai terbelit masalah birokrasi, struktural, segala macam. Karena apa? Kita ini di eksternal sudah dibatasin dengan adanya PPKM. Kita sudah tidak bisa bergerak apalagi. Tapi begitu di dalam juga ribet tentang segala macam, bagaimana kita bisa gesit. Saya belajar banyak. Terus buku juga saya baca, itu mengatakan bahwa kita mau menjadi perusahaan besar, tetap pakai cara perusahaan kecil, yang tetap ramping, tetap fleksibel, bagaimanapun dia bergerak. Dihantam badai pun dia bisa beradaptasi dengan cepat. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi perusahaan kita. Saat ini Oriflame sudah jumlah karyawannya itu 84 lebih. Tapi yang masuk itu sekitar 25%-an, tapi itu nggak masalah. Bagaimana efektivitasnya WFH, WFO itu bagaimana, itu juga menjadi acuan teman-teman di setiap divisinya. Saya nggak mau mencampuri itu, tapi saya akan meminta pertanggungjawaban, karena semua itu ada konsekuensinya.
Jadi saya membiarkan mereka, ayo jalan sesuai nalurimu. Bagaimana visi setiap departemen itu berjalan. Tinggal saya apa? Menagih. Ini gimana kok belum jalan? Ini gimana? Seperti apa laporan? Seperti apa? Yang penting target kita tetap jangan mengurangi target teman-teman. Target jangan berubah. Tapi apa? Melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, kalau sudah mendekati itu sudah patut diapresiasi. Bukan berarti kita menyalahkan orang lain, kenapa nggak target, nggak masalah. Karena kita harus wajib bersyukur. Di luar sana, masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Bagaimana penjualan produk mereka, alhamdulillah laku 1 box, laku 2 box. Kita sudah ribuan, masih ribuan. Target masih kemarin 75.000 per bulan. Sekarang 50-40, wah itu udah apresiasi sekali. Pertumbuhan mitra bagaimana, kita beradaptasi dengan dunia digital seperti apa, itu juga patut kita perhatikan. Karena semakin kesini kebutuhan akan digital marketing, akan sadar branding, edukasi produk kita ke masyarakat itu sangat penting sekali. Apalagi perusahaan kita itu perusahaan masih gurem lah ya, belum ada apa-apanya, jauh sekali goal kita. Oleh karena itu tetap kerja keras, jangan mudah putus asa. Teman-teman, untuk mendapatkan Oriflame ini cukup gampang. Buka aja di marketplace yang teman-teman sukai. Boleh Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ada Oriflame semuanya. Tapi begitu teman-teman mencari di Facebook ataupun dapat kena iklannya, klik aja. Harganya ya segitu, nggak masalah. Dan itu biasanya malah bebas ongkos kirim. Terus kalau mau lagi itu di websitenya Oriflame juga ada, serelia.id juga ada, www.oriflame.com juga ada. Semua ada tersedia di sana, ataupun nanti di Facebooknya Oriflame, Instagramnya Oriflame juga ada. Dan ketika teman-teman ngetik di Google itu, semua mitra akan muncul. Pilih teman-teman yang terdekat di rumah teman-teman, tinggal klik aja. Ataupun yang di Jogja itu ada sekitar 60 minimarket lokal. Yang banyak cabangnya itu juga sudah ada di kantor pos, di seluruh DIY ini, di Kota Pati sama Rembang juga ada Oriflame-nya. Yang kemasan 350 gram. Silakan teman-teman, nanti ketika ada masalah pencernaan, pengen diet, pengontrolan gula darah, pola hidup sehat, agar tetap semangat dalam bekerja, tidak masalah lambung, silakan konsumsi Oriflame. Dan jangan lupa, ini ada Origood untuk stamina juga. Nah, ini susu kambing tawa saya tidak perlu edukasi karena sudah banyak edukasi. Yang penting ada brand namanya Ori, itu punyanya Serelia. Oriflame dan Origood.